Selamat siang, selamat datang di ID Jatim News. Saya Habib Fahri Albab selaku presenter ID Jatim News. Beberapa waktu yang lalu, ada tudingan terhadap organisasi profesi dokter, dianggap sebagai lembaga supremasi atau superbody. Organisasi profesi dianggap memiliki power yang luar biasa dan bertindak semena-mena kepada anggotanya. Organisasi profesi dokter juga dituding dengan sengaja, secara sistematis dan terstruktur melakukan upaya pengkerdilan terhadap dunia kedokteran Indonesia untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu, dan hal ini tentunya harus diluruskan. Inilah ID Jatim News, menjawab tudingan supremasi organisasi profesi dokter. Telah hadir bersama kita Profesor Dr. Johan Syahmaryuki, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik konsultan, Guru Besar Emeritus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Assalamualaikum, selamat siang, apa kabar Prof? Waalaikumsalam, baik-baik. Baik, akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, dan pandangan Prof. Johan akan sangat penting untuk memberikan pencerahan bagi orang banyak terkait apakah benar ID memiliki supremasi yang demikian. Yang pertama, Prof, yang ingin saya tanyakan, apa tanggapan Profesor tentang anggapan bahwa dengan perannya yang ada sekarang, organisasi profesi seperti ID dan kolegium merupakan suatu supremasi atau superbody? Ya, saya kira itu anggapan orang yang sama sekali tidak mengerti ilmu kedokteran. Ya, jadi seorang dokter itu sebenarnya terdiri dari punya dua peran. Pertama, peran akademisi, dan kedua, peran profesi. Jadi, dan di dalam organisasi profesi itu kental dengan nuansa akademik, itu kental. Di dalam suasana, dalam budaya akademik, itu kita tidak mengenal istilah superbody, itu tidak kenal. Ya. Superbody itu seolah-olah ada suatu kekuasaan. Ya. Padahal di dalam akademik, di dalam budaya ilmiah, kita tidak mengenal kekuasaan. Kita itu lebih condong kepada kebenaran. Ya, kebenaran, valid begitu, itu yang kita junjung tinggi, bukan kekuasaan. Jadi superbody itu sama sekali di luar budaya akademik, ya. Tidak ada kita itu budaya akademik, itu hanya pikiran-pikiran orang awam. Dan selama ini peran-peran baik akademik maupun profesi dari dokter itu memang peran yang dibutuhkan, normal-normal saja, ya. Nah, jadi superbody itu keliru menurut saya, ya. Tidak ada itu superbody. Jadi karena memang peran itu sangat spesifik, ya. Peran itu karena mengenai ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu yang tahu kan dokter. Orang lain tidak tahu biasanya, karena terlalu spesifik. Tidak mungkin seorang sarjana misalnya sarjana ekonomi atau sarjana hukum itu mengerti pola-pola bagaimana itu ilmu kedokteran itu bekerja, ya. Bahkan setelah menjadi suatu spesialisme, misalnya saja spesialisme bedah plastik begitu, ya, itu bedah ortopedi sudah nggak ngerti. Begitu juga spesialisme ortopedi itu bedah plastiknya sudah nggak ngerti, sudah berkembang begitu jauh, ya. Itu penggunaan spesifikasi yang sangat tersistem gitu, ya. Jadi selama ini apa yang dilakukan ID itu menurut saya, ya, itu karena kebutuhan, itu wajar-wajar saja. Jadi kalau memang ada begituan itu mesti harus ditunjukkan yang mana, ya, supaya kita bisa mendiskusikan atau mendebatkannya. Di dalam dunia akademik, ya, sesuatu yang tidak benar atau janggal itu kita lakukan. Cara-cara melakukannya itu adalah dengan berdebat
atau berdiskusi atau bernegosiasi, kan begitu. Jadi tidak asal tuduh kemudian seolah-olah itu sudah benar. Kita terus uji tuduhan itu ya dengan cara-cara begitu itu benar apa enggak gitu. Itu barangkali. Baik. Lalu sebenarnya Prof, apakah ada ekses kewenangan pada organisasi profesi menurut Profesor? Akses, ekses ya, ekses, Ekses. berlebihan ya, berlebihan. Saya nggak tahu, nggak ada menurut saya ya. Karena itu sesuai dengan kebutuhan. Itu saya dengar di tulisan-tulisan itu ada dari berkuasa mulai dari hulu sampai ke hilir. Loh, memang iya. Karena itu spesifik tadi itu. Dari hulu itu kan pendidikan. Pendidikan ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran itu yang bisa mendidik ya profesi itu, ya dokter-dokter itu. Ya. Kemudian jadi peran itu kemudian di dalam di Indonesia ini ya soal pendidikan, soal keilmuan itu ditanggung untuk spesialis ya, untuk spesialis ya. Sekarang kan ributnya kan soal spesialis, bukan soal dokter umum. Nah, spesialis itu dikelola oleh kolegium. Ya, kolegium itu bersama-sama dengan ID bersama dalam satu wadah gitu ya untuk kerjasama yang baik. Kerjasama itu tidak masalah, kerjasama itu harus dilakukan. Bukan lalu kerjasama itu menjadi masalah, bukan. Ya, kalau di dalam keilmuan kerjasama itu pun dilakukan begitu. Ya, tetapi spesialisme harus berkembang gitu. Jadi tidak ada ekses-ekses itu. Kalau memang ada, tolong tunjukkan mana ekses itu. Ya, nanti kita bisa ajak mereka berdebat sama kita gitu. Baik, menarik Prof. Dengan adanya kaitan kolegium dan ID, nanti saya juga ingin menanyakan tentang hal tersebut. Tetapi sebelum ke arah sana, Prof, terkait anggapan semena-mena terhadap anggotanya dan ID tidak bisa dievaluasi, bagaimana menurut Profesor? Semena-mena itu tunjukkan yang mana. Mungkin selama ini ribut ini dan mungkin menjadi masalah ini. Mungkin terhadap Profesor Terawan itu barangkali ya, Terawan itu. Itu kan bukan semena-mena. Itu melalui suatu sidang, melalui suatu majelis. Bukan mau individu-individu ketua ID atau ketua MKEK, bukan. Itu kan suatu dari keputusan dari suatu majelis yang punya ortala lagi, punya cara-cara itu terkontrol itu, ya bukan semena-mena. Saya nggak tahu ya kata-kata semena-mena itu yang mana, apa yang disebut dengan semena-mena itu yang mana, karena itu tuduhan-tuduhan seperti ini nih menurut saya memang harus dikumpulkan itu atau kita ajak berdebat mereka yang tuduh itu, ya. Oke, baik Prof. Berikutnya ini saya mengutip pernyataan dari anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Irma Suryani, Prof, bahwa ID disarankan memiliki dewan pengawas agar organisasi profesi dokter tidak menjadi elitis dan arogan. Setujukah Profesor dengan hal tersebut? Ya itu Ibu Irma itu ya, itu yang minta ID supaya dibubarkan segala macam itu. Saya pikir orang itu orang itu ngomong tidak berdasar itu, ya. Di dalam itu kalau memang ada banyak timbul konflik of interest, ya, itu memang perlu suatu dewan pengawas, begitu ya. Tetapi kalau tidak ada, untuk apa? Ya, dewan pengawas kita itu bukan cuma dewan, bukan orang yang mengawasi kita, tapi kita itu diawasi dengan sumpah dan etika dokter. Ada peraturan-peraturan lagi. Jadi kalau itu mengenai sumpah dan etika, itu ada MKEK yang akan mengontrol kita. Kalau itu mengenai peraturan-peraturan pemerintah, itu ada pengadilan itu. Jadi apa buat apa superbody? Ada DPR itu ada ada supervisinya itu, pengawasnya itu. Tapi konflik of interest banyak di situ. Terus terang saja, ya terjadi konflik of interest seperti korupsi dan lain-lain banyak terjadi di tempat-tempat itu ya. Di ID saya nggak tahu. Kalau ada ya barangkali bisa kita analisa apakah tidak diproses, apakah seenak-enaknya dibiarkan saja. Ya itu jadi pertanyaan saya untuk apa superbody di sini? Kita sudah ada etika dan itu yang sangat ketat, ya sangat ketat. Jadi kalau sampai itu
terjadi konflik of interest, itu akan kelihatan dan diberi sanksi. Gitu. Baik, Prof. Melanjutkan mengenai pengawasan tadi, Prof. Dengan dianggap sebagai lembaga yang tidak tersentuh dan kewenangannya terlalu besar, tanpa ada pihak yang mengawasi, kemudian apakah diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Praktek Kedokteran? Yaitu, sudah saya katakan tadi ya, pengawasan itu otomatis, ya otomatis. Dan wewenang-wewenang ID itu memang wewenang yang diperlukan. Jadi bukan suatu peran yang berlebihan, tidak. Ya, seperti misalnya kolegium tentang pendidikan. Nah, itu kan ya memang itu diperlukan karena berkumpulnya orang-orang yang dalam suatu profesi ya, dalam misalnya ilmu bedah plastik itu ya orang-orang bedah plastik kumpul di situ yang untuk membicarakan tentang bagaimana mendidik ilmu bedah plastik, kemudian bagaimana memajukan ilmu bedah plastik dan lain-lain itu. Yang lainnya tidak bisa. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi sangat spesifik. Jadi itu karena kebutuhan. Tidak bisa dilakukan orang lain. Jadi itu bukan sewenang-wenang. Yang ngomong sewenang-wenang itu lah yang perlu dipertanyakan, itu ngomong kok seenaknya gitu loh. Oke, baik, Prof. Berikutnya ini juga nggak kalah menarik, Prof. Dan sempat ramai juga digodok di media sosial. Pasca Undang-Undang Praktek Kedokteran ditetapkan pada tahun 2004, disebutkan ID sebagai organisasi tunggal, memegang kendali dari hulu hingga hilir dunia kedokteran di Indonesia. Tadi juga sempat Prof bahas. ID memegang kendali untuk membentuk suatu kolegium kedokteran di Indonesia yang biasanya menjadi organisasi independen. Seorang sekretaris pemerhati pendidikan, kedokteran, dan pelayanan kesehatan, Judil Heri Justam, menganggap hal ini sebagai anomali atau penyimpangan karena tidak ada di dunia di mana kolegium itu merupakan bagian dari organisasi profesi. Apa tanggapan Profesor? Gini, kolegium di Indonesia itu juga independen. Ya, dia independen, dia ngurusi ilmu. Ya, mengurusi ilmu, mengurus pendidikan, ya, untuk spesialis, ya. Karena kalau untuk yang dokter umum itu kan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran. Tapi untuk spesialis itu kolegium. Dan kolegium itu independen. MKEK di dalam ID juga independen. Ya, cuma mereka itu 3 badan ini itu bekerja sama, ya. Kerjasama seperti saya katakan tadi, kerjasama itu tidak ada salahnya. Jadi orang pengurus besar ID itu juga nggak tahu, ya, masalah-masalah yang ada di kolegium juga nggak tahu. Dia independen, jadi nggak ada masalah itu. Tentang independen itu sama, kita independen juga. Cuma mungkin karena dia berada dalam satu wadah, ya, yang karena sama-sama dokter, ya. Nah, jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran juga itu bukan pengurus besar yang akan ambil tindakan, nanti PMKEK, ya. Jadi semua kita itu dokter, supaya yang satu ngurusin ilmunya, yang satu ngurusin etikanya dan sumpahnya, ya, yang satu yang ngurus yang lain-lain, itu misalnya begitu. Tapi itu kerjasama itu dalam keilmuan itu keharusan, nggak apa-apa. Kalau mau dipisahkan juga nggak apa-apa, tetapi kalau enggak itu bukan masalah selama tidak ada konflik of interest. Yang paling penting itu konflik of interest. Walaupun bekerja sendiri, ya, tapi kalau isinya cuma korupsi, ya, konflik of interest, ya, yang segala macam yang penyalahgunaan wewenang dan segala macam, ya itu tidak bisa, ya. Jadi di dalam ide itu hanya kerjasama saja tanpa ada konflik of interest. Oke, baik. Kemudian tentang RUU Kesehatan Omnibus Law, Prof. Apakah sudah Ya, selaras menurut Profesor antara kepentingan politik masyarakat dengan etika dan sumpah dokter, atau pembentukan RUU Kesehatan ini lebih cenderung hanya untuk kepentingan politik saja, Prof? nah itu kan omnibus law itu kan setahu saya ya
Saya juga bukan orang politik ya, orang yang mengerti, bukan hukum juga bukan. Tapi maksudnya itu kan untuk menyatukan, ya, untuk mensederhanakan itunya. Tapi bukan malah malah apa? Malah berantakan gitu. Jadi Omnibus Law ini itu juga tidak sederhana akhirnya. Saya mendengar itu ada 450 pasal di dalam situ itu. Ya, suatu undang-undang dengan 450 pasal itu seperti KUHP ya, itu banyak itu pasal-pasalnya itu ya. Dan mestinya perubahan sesuatu itu kalau diperlukan, kalau memang ada sesuatu yang kurang. Yang kurang itu apa? Diperbaiki. Jadi Omnibus Law sekalipun begitu, menurut saya itu indikasinya itu apa? Yang kurang itu apa dari undang-undang yang lama? Ya, kalau nggak ada yang kurang, ngapain itu kan? Nah itu kita malah timbul kecurigaan. Jangan-jangan memang mau menyingkirkan ID, gitu loh. Itu keliru. Menyingkirkan ID itu kesalahan. ID itu organisasi profesi kesehatan, ya, yang selama ini memang sudah banyak melakukan perannya itu untuk kepentingan masyarakat. Apa yang salah? Gitu. Jadi kalau memang ada salah, apa memang perlu dibikin omnibus law? Apa memang undang-undang misalnya saja tentang praktik kedokteran? Yang salah di mana? Yang jelek di mana itu? Kan nggak disebut. Malahan yang jelas itu malah kewenangan kolegium mau dikurangi atau di apa begitu ya. Nah itu yang saya lihat bahwa mekanisme pembentukan omnibus law ini yang menjadi cacat menurut saya, karena tidak menyertakan profesi kedokteran, tidak menyertakan ID, ya, yang mengerti seluk-beluk tentang kedokteran yang spesifik dan khusus itu. Ya, tidak bisa diserahkan pada politikus-politikus seluruhnya, nggak bisa. Memang yang membuat kekuasaan itu adalah politikus, yang membuat undang-undang itu politikus, tapi dia harus berpartner, ya, harus bekerja sama dan berpartner dengan organisasi profesi, ID dalam hal ini, ya, dia yang punya kompetensi untuk menemani pemerintah dalam hal ini. Ya, baik, Prof. Dengan akan adanya amputasi organisasi keprofesian, Prof, jika RUU ini benar-benar disahkan, menurut Prof, apakah sudah tepat? Kemudian apakah ini kemudian sebagai respon pemerintah yang dalam tanda kutip menganggap ID sebagai super body dan ingin mengurangi kewenangan-kewenangan yang dimilikinya? Iya, ya itu anggapan yang salah ya jangan diteruskan. Ya, tidak ada amputasi apanya mau diamputasi. Wong anggapannya salah. Mesti dibetulkan dulu anggapan itu, ya. Karena itu menurut saya seperti Ibu siapa tadi itu yang dari DPR itu. Ya, juga saya dengar dari teman saya yang terhormat barusan ini, itu Tempo juga menulis itu bahwa katanya ID itu biang kerok katanya. Iya, Ya. Nah, makanya itu orang seperti Ibu Irma dan Tempo itu layak untuk kita ajak berdebat, debat akademik, ya, debat itu ada aturannya. Nanti saya berikan petunjuk bagaimana itu cara berdebat akademik gitu. Itu harus benar, harus ada referensi, ya, harus beralasan untuk ngomong itu, ya. Jadi menurut saya itu saya himbau agar ID itu mengajak mereka untuk bertemu, untuk berdebat untuk masalah-masalah ini, ya. Yang dibilang biang kerok, siapa yang biang kerok? Ya, siapa ngomong di sewenang-wenang? Apanya di wenang-wenang? Apanya? Ya, tunjukkan. Dan apakah itu memang kewajaran atau kesewenang-wenang? Nah ini maksud saya ya, itu kita semuanya itu kita harus luruskan, ya, luruskan. Tidak bisa dibiarkan, ya. Bukan maksud kita tidak mau dikritik, ya. Kritik itu kita terima dengan senang hati, tapi harus dengan alasan, dengan referensi, ya, dengan data, ya. Tidak asal bilang saja kemudian ambil kebijakan dan kebijakannya diambil sendiri. Tidak bisa gitu. Nah seperti ini pembuatan omnibus law ini melanggar undang-undang ini, karena cara pembentukan undang-undang tidak diikuti dalam pembentukan omnibus law ini. Ya. Nah itu kok bisa malah yang jadi korban yang yang dicela itu idenya.
Itu menurut saya, makanya itu harus ada suatu forum ya untuk berdebat, itu menurut saya. Tidak apa-apa, debat di dalam akademik itu terpuji, ya, karena untuk mencari kebenaran ilmiah itu harus dengan debat, itu bukan bukan apa loloan seperti debat-debat yang biasa dilakukan di TV, itu bukan, ya. Kita debat akademik itu mencari kebenaran, boleh itu. Baik, Prof. Disebutkan juga dalam majalah Tempo itu bahwa ID dikatakan memonopoli kesehatan nasional, Prof. Saya juga membaca. Iyalah. Lalu siapa yang menyuruh monopoli? Orang-orang politik itu yang tidak mengerti ilmu kedokteran. Tidak bisa. Ya, artinya dalam monopoli itu maksudnya itu adalah memang dia berada di mana-mana, itu betul. Karena sejauh itu mengenai kesehatan masyarakat, mengenai hari depan ilmu kedokteran, ya mereka ada di situ. Ya, tidak bisa orang lain. Itu salah itu mikir seperti itu. Makanya itu saya agak sedikit kecewa ya. Banyak tokoh-tokoh itu melontarkan tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak berdasar untuk saya itu, ya. Karena itu saya menulis ini, itu sebabnya itu karena ada anggapan dalam pikirannya itu super body. Ini bukan. Seperti tidak ada super body itu, dan dalam pengertian ilmiah kita tidak menghargai super body. Yang kita hargai itu kebenaran, ya, valid, ada alat ukur. Itu yang kita puja-puja dalam ilmiah itu. Bukan super body dengan kekuasaan kewenangan, itu pikiran orang-orang yang tidak mengerti ilmu kedokteran itu, menurut saya. Oke, baik, Prof. Kemudian menurut Profesor, dengan adanya rencana amputasi atau degradasi, kemudian sentralisasi yang dulunya dipegang oleh organisasi profesi, dipegang oleh pemerintah, apakah pemerintah nantinya, menurut Prof, akan mampu menjalankan kebijakan-kebijakan yang dulunya dipegang oleh organisasi profesi? Begini, ya. Untuk kebijakan publik, itu organisasi profesi ID itu, dia tidak punya kewenangan banyak, tidak punya. Dia hanya membantu pemerintah. Jadi kebijakan publik, kebijakan politik itu diambil pemerintah. Cuma dia tidak bisa berdiri sendiri, itu salah, gitu loh. Dia harus bekerja sama dengan ID, organisasi profesi yang menangani kesehatan, ya. Ya, apakah itu ID-nya sendiri ataukah perhimpunan-perhimpunan spesialis yang berada di bawahnya ID, ya, itu membantu pemerintah. Kan juga ID dan organisasi itu juga bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan ID. Itu salah memikirkan bahwa seolah-olah ID itu punya kepentingan sendiri gitu. Bukan. Apa yang dipikirkan oleh organisasi-organisasi itu yang terbaik untuk kepentingan masyarakat. Namun, ID tidak bisa membuat sebuah peraturan ya untuk kepentingan masyarakat, itu pemerintah. Cuma dia harus bekerja sama dengan ID, bekerja sama dengan organisasi profesi. Ya, baik dalam pendidikan maupun dalam pelayanan. Nah, itu. Jadi pikiran untuk amputasi yang mengkerdilkan, nggak ada itu, kerjasama, ya, bukan mengerdilkan siapa dan siapa, tidak ada, ya. Dan itu terhormat dan harus diapresiasi pekerjaannya ID itu, membantu pemerintah untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, untuk kebaikan, prevensi, promosi dan segala macam, pengobatan segala macam, ya, untuk kepentingan masyarakat, begitu. Sebenarnya begitu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang menyalahi dan segala macam itu ya di mana-mana ada, ya. Dan itu tentu kalau ada kepentingan dengan ID, ya ID akan bertindak, ya, untuk baik etik dan segala macam, mulai dari peringatan sampai dipecat, kan begitu, ya. Itu menunjukkan bahwa dia bekerja sesuai profesional, secara profesional, bekerja atas sistem, atas SOP, ya, portala, gitu, ya, bukan sewenang-wenang, tidak ada sewenang-wenang, tidak bisa. Oke, baik, Prof. Berikutnya tentang STR, Prof.
ada usulan bahwa surat tanda registrasi atau STR yang direkomendasikan oleh ID perlu dilihat sebatas sebagai rekomendasi. Artinya pemerintah bisa menerima atau menolak rekomendasi ID tersebut. Bagaimana tanggapan Profesor? Ya, saya ingin tahu kenapa kok ditolak, ya. Jadi kalau memang tidak diperlukan, ya, karena dia sudah dokter, kemudian semuanya untuk barangkali kita lihat alasannya, bukan karena boleh karena sentimen, ya, tidak boleh itu. Curiga mencurigai itu tidak ada. Kalau tidak itu alasannya apa? Kita kalau bekerja ilmiah itu semuanya pakai alasan, gitu ya. Tanpa alasan tidak bisa kita terima. Jadi semua itu dengan alasan dan ada alat, ada data, ada alat ukur, itu baru kita pakai. Ya. Nah, ada juga saya dengar bahwa STR maunya cuma 1 kali saja, tidak 5 tahun. Ya itu tidak jadi masalah dalam pikiran saya. Tapi yang penting bahwa dokter, ya, baik itu dokter umum maupun spesialis, itu harus setiap kali di-refresh. Ya, kalau enggak, itu bisa kaku, bisa lupa. Ya, jadi oleh karena itu, tentang keterampilan maupun ilmunya, itu harus dicek. Yang ngecek siapa? Ya dokter. Ya, aksen profesi, apakah itu ID, apakah itu kolegium, ya, untuk mengecek apakah ini masih masih mampu, ya, masih kompeten untuk melakukan tindakan-tindakannya. Nah, kalau pemerintah bagaimana itunya kan susah, terlalu jauh, ya. Di perhimpunan saja itu banyak spesialisme, ya. Bukan cuma ID nggak satu gitu, enggak, ada sekian banyak spesialisme di dalamnya itu. Dan masing-masing spesialisme lah yang akan yang akan mengecek, mengontrol, ya, apakah ini masih kompeten atau tidak kompeten, atau masih perlu dilakukan penambahan baik skill maupun pengetahuan ilmiahnya. Jadi itu menurut saya ya perlu dilakukan refreshing itu, dan itu dilakukan oleh organisasi profesi dan tidak bisa politikus yang melakukan begituan itu. Ya. Itu adalah demi pelayanan kepada masyarakat itu terjamin, ya, itu bisa bagus. Jadi usaha-usaha itu memang demi kepentingan pelayanan masyarakat, bukan mau menang-menangan, itu nggak ada gitu. Oke. Baik, kemudian dari berbagai hal yang kita diskusikan pada siang hari ini, Prof, apa jalan keluar yang bisa diambil? Menurut saya hilangkan kecurigaan, itu nomor 1, ya, bahwa organisasi profesi itu partner pemerintah, gitu ya. Dan ya karena partner ya jangan curiga. Jadi kalau sekiranya memang ada kesalahan, itu laporkan. Kalau memang soal etik dan sumpah ke MKEK. Kalau soal undang-undang dan lain-lain ya ke pengadilan. Tidak jadi apa-apa. Ya, tapi ini partnernya, temannya untuk dalam berbakti kepada masyarakat, kepada bangsa ini, ya, di bidang kesehatan, ini partnernya. Jadi jangan kecurigaan itu dihilangkan, jangan mengerdilkan, ya, mengerdilkan. Kita saling menghargai, gitu ya. Politikus kan nggak ngerti ilmu kedokteran, jadi harus menghargai pemangku ilmu kedokteran itu siapa, ya. Kita juga begitu menghargai politikus-politikus, ya. Ya. Bukan kita tidak kecuali kalau memang keterlaluan seperti Mbak Irma tadi itu, ya. Itu menurut saya itu perlu diajak debat itu sama Tempo, itu diajak debat itu untuk ID, ya. Tidak bisa begitu. Itu bukan saling menghargai itu, ya. Nah, ada itu, ya. Baik, terakhir, Prof, apa ada hal yang ingin disampaikan Profesor kepada organisasi profesi dan kepada pemerintah?
Ya itu tadi menurut saya ya. Cuma itu saya tekankan kembali ya, supaya pemerintah, justru yang saya pikirkan itu pemerintah. Kalau ID sih terbuka untuk kerjasama, tapi pemerintah itu yang nggak mau kerjasama, pikir saya. Itu hilangkan. Jangan ada curiga, sakwa sangka yang tidak itu ya. Terus kita itu tidak boleh bekerja atas dasar hipotesis. Ya, kalau memang ada, kita debatkan. Cukup bukti atau tidak? Ya, kalau tidak ya mesti dibuang. Kalau sudah buang ya sudah selesai masalahnya. Ya, kalau tidak dibicarakan tidak apa. Itu masalah-masalah itu lalu bergantungan, ya, bergentayangan terus tanpa diselesaikan. Nah, cara menyelesaikan masalah secara ilmiah itu ada 3, ya, yaitu 1 debat, ya, debat akademik, dan kedua diskusi, ya, dilakukan diskusi, dan ketiga negosiasi. Ini yang kita pakai secara ilmiah. ID itu kumpulan ilmuwan, kumpulan akademisi. Jadi nuansa akademik itu ditonjolkan itu, gitu. Itu aja. Jadi harapnya pemerintah yang saya harapkan bisa menghargai suatu organisasi profesi. Baik, terima kasih Prof. Johansa atas kesediaan waktunya untuk hadir secara online di ID Jatim News. Ya, sama-sama. Terima kasih juga saya diberi kesempatan untuk berpendapat ya untuk di sini serta untuk kepentingan masyarakat luas ya. Terima kasih. Baik. Semoga apa yang Profesor sampaikan membawa manfaat bagi orang banyak, Prof. Sama-sama. Semoga. Oke. Mohon izin untuk saya tutup, Prof. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya Habib Fahri Albab. Sampai jumpa di ID Jatim News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.